Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang soal pada laju reaksi. Oke, di sini gas SO2 terurai sempurna menjadi SO2 dan O2. Kemudian kita tahu bahwa ada volume 8 liter. Kita tulis di sini volumenya adalah 8 liter. Kemudian berlangsung selama 16 menit, berarti T-nya 16 menit. Jika mol awal SO3 adalah 64 mol. Mol SO3 itu 64 mol, dan ini kondisi awal, maka laju penguraian SO3-nya. Laju, berarti V-nya yang ditanyakan. Mungkin ini kita ganti bentuk V-nya biar tidak sama. Itu adalah V besar ya. Nah, kalau misalkan kita mau lihat lagi nih, kita kan punya rumus laju reaksi ini ya. Jadi perubahan konsentrasi dibagi waktu reaksi yang ini. Maka langsung saja kita mulai tulis rumusnya terlebih dahulu. V sama dengan perubahan konsentrasi, kita tulis sebagai delta M dibagi delta T. Ini adalah perubahan konsentrasi. Yang ini adalah perubahan waktu. Konsentrasinya sudah punya belum? Belum. Berarti kita harus cari dulu konsentrasi, rumusnya mol per volume. Molnya sudah diketahui 64, volumenya sudah diketahui 8 liter. Berarti 8 molar. Kalau sudah tahu, berarti kita masukkan 8 per delta T-nya berapa? 16 menit. Maka dapat berapa? 0,5 molar per menit. Berarti jawabannya adalah B. Selanjutnya di sini ada soal dalam ruang yang volumenya adalah 2 liter direaksikan 0,8 mol gas SO2 dan O2 sesuai persamaan reaksi. Oke, kita tulis dulu aja persamaan reaksinya. Kita punya persamaan reaksi 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3. Kita cek dulu apakah sudah sama. S-nya ada 2 di kiri, di sini kanannya juga ada 2, O-nya ada 3, O-nya 2. Oh, O-nya 2 kali 3, 6. Di sini 4, 5, 6. Oke, sudah setara ya. Nah, kemudian di soal ini tuh kita menggunakan mula-mula bereaksi dan sisa. Kalau di kesetimbangan, sisanya biasanya disebut sebagai setimbang. Kita cek dulu. Direaksikan 0,8 mol gas SO2. Itu berarti mol mula-mula. Kita masukkan 0,8 dan 0,5 O2, 0,5 sesuai persamaan. Oke, berarti ini kita centang ya. Kemudian setelah reaksi berlangsung selama 10 detik, ada T di situ, selama 10 detik masih tersisa SO2-nya 0,2. 0,2. Nah, ini jangan lupa kita kurangi. Tentukan laju berkurangnya SO2 dan O2. Oke, yang pertama kita harus selesaikan dulu bagian reaksi ini. Caranya gimana? Jadi, mula-mula itu dikurangi dengan yang bereaksi, maka didapatkan sisa. Sehingga 0,8, biar sisa 0,2 harus dikurangi 0,6. Kemudian 0,6 ini untuk koefisien 2. Nah, untuk hitung yang O2, itu kan koefisiennya 1. Caranya adalah koefisien yang ditanyakan, yaitu 1, dibagi koefisien dari reaksi yang mau kita gunakan, yaitu si 2, kita kali dengan reaksi yang mau kita gunakan, 0,6. Maka dapat 0,3. Jadi itu yang bereaksi. Lalu sisa dari O2, 0,5 dikurangi 0,3. Dapat berapa? 0,2. Nah, kalau yang SO3 itu kan sama koefisiennya 2. Jadi kamu bisa samakan, maka dapat 0,6. Jadi sisanya tetap 0,6. Lalu yang ditanyakan pertama itu adalah laju berkurangnya SO2 dan
SO2. Kita hitung laju dari SO2, rumusnya adalah perubahan konsentrasi SO2 dibagi perubahan waktu. Ingat, konsentrasi itu rumusnya adalah mol per volume per waktu ya. Waktunya tadi dikatakan selama 10 detik, berarti 10. Sama dengan molnya berapa? Kalau SO2, kita ambil mol yang bereaksi. Berarti kan ini yang diminta adalah laju berkurangnya, berarti yang bereaksinya ya. 0,6 dibagi V-nya, volumenya di sini tadi dikatakan dalam 2 liter dibagi 10. Berarti berapa? 0,6 per 2 kali 1 per 10. Maka didapatkan 0,03 molar per sekon. Itu baru VSO2. Lalu, untuk menghitung VO2, itu kita tidak perlu menggunakan cara yang sama. Kita cukup gunakan perbandingannya. Tadi kan yang sudah diketahui SO2, koefisiennya adalah 2. Kalau ini, maka kita bandingkan koefisien dari O2 banding koefisien dari SO2. Kita kalikan dengan laju reaksi dari SO2-nya. Maka 1 per 2 kali 0,03. Dapat berapa? 0,015. Selanjutnya, untuk yang B itu adalah laju bertambahnya ini SO3. Laju bertambahnya SO3. SO3 kan yang ini ya, yang ini. Nah, kita gunakan perbandingannya aja. Jadi karena koefisien SO2 itu sama dengan koefisien SO3, maka V dari SO2 akan sama dengan VSO3. Sehingga berapa hasilnya? 0,03 molar per sekon. Selanjutnya, untuk bentuk soal ketiga, kita disuruh menentukan order reaksi, total persamaan laju reaksi, dan nilai X. Wah, lumayan kompleks ya. Jadi, kita tahu bahwa kita misalkan dulu nih. Misal, laju reaksi itu kan bentuk formatnya adalah V sama dengan K. Kemudian di sini ada P sama Q ya. Berarti konsentrasi P pangkatkan dengan M. M itu dari mana? M itu huruf yang kita bikin aja. Lalu konsentrasi Q pangkat N. Bentuk formatnya kan seperti ini. Kemudian kita mau hitung dulu nih. Yang pertama kita mau hitung tentang orde. Untuk menentukan orde, kita bisa ambil percobaan yang ada di dalam tabel. Caranya gimana? Caranya adalah pilih 2 reaksi atau gini, kita kan mau menentukan orde reaksi P dulu. Caranya gimana? Pilih 2 reaksi yang Q itu bernilai tetap. Di sini kita ambil Q yang tetap itu kan ini ya. Ini tetap nih. Kita bisa ambil reaksi 1 dan 4. Kemudian tadi kita punya bentuk seperti ini. Berarti kita bisa tulis V1, laju reaksi 1, kita bandingkan dengan laju reaksi yang keempat. Sama dengan kita masukkan rumusnya K, kemudian kita ambil konsentrasi si P pada reaksi 1, yaitu 0,05. Kita bagi dengan konsentrasi di reaksi 4, 0,10 pangkat ordenya yaitu M. Lalu kita kalikan dengan Q-nya 0,05
5 pangkat N, 0,05 pangkat N. Kalau sudah, kita coret yang tidak perlu. Coret. Ini juga bisa dicoret. Kemudian kita masukkan V1-nya. V1 adalah 3 kali 10 pangkat min 3 per V4-nya adalah 12 kali 10 pangkat min 3 sama dengan ini kita coret. Sisanya adalah 2. Berarti kita bisa tulis 1 per 2 pangkatnya M. Boleh digabung ya. Nah, kalau sudah, ini juga bisa kita coret. Ini kita coret sisa 4. Maka dapat 1/4 sama dengan setengah pangkat M. 1/4 kita bisa ubah menjadi setengah dikuadratkan sama dengan setengah M. Jadi kita ubah ini menjadi bentuknya biar sama dengan sebelahnya. Maka dari sini kita tahu bahwa M sama dengan 2. Ya, jadi ordo yang M itu bernilai 2. Selanjutnya, kita kan mau cari ordo, tadi kan ordo P sudah. Kita cari ordo reaksi Q. Dengan cara apa? Pilih 2 reaksi yang P-nya tetap. Di sini kita ambil reaksi 1 dan 5. Kita hapus dulu yang lain. Reaksi 1 Reaksi 1 dan 5. Ini ada X-nya ya, berarti nggak bisa. Kita ambil yang ada angkanya aja. 1 dan 2 bisa? P-nya akan tetap ya. Oke, bisa. Maka kita masukkan sama seperti tadi. Berarti V1 banding V2 sama dengan K kali konsentrasi P, yaitu 0,05 pangkat M kali 0,05 pangkat N per K kali 0,05 pangkat M dan 0,10 pangkat N. Maka kita coret, K-nya coret, ini juga bisa dicoret, ini sisa 2. Kemudian V1-nya kita masukkan 3 kali 10 pangkat min 3. V2-nya 6 kali 10 pangkat min 3. Itu yang ini. Sama dengan 1/2 pangkat N. Setelah itu bisa kita coret, sisa 2. Maka setengah sama dengan setengah pangkat N. Nah, setengah itu kan sama aja pangkat 1 ya. Berarti N-nya sama dengan 1. Jadi kita udah dapat ordo M sama N. Nah, untuk A, ordo total itu kan M ditambah N. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian persamaan laju reaksinya. Persamaan laju reaksi itu adalah V sama dengan K, konsentrasi dari P, ordonya kan 2 ya. 2, lalu konsentrasi dari Q, ordonya 1. Berarti seperti ini. Kemudian kita disuruh menghitung nilai X. Oke, untuk menghitung nilai X, kita kan belum tahu nilai K-nya. Jadi kita coba bandingkan ya. Kita ambil untuk menghitung nilai X, ambil reaksi 1 dan 5. Mau kita bandingkan, maka V1 banding V5. V1 banding V5 sama dengan K. Kenapa kita perlu bandingkan? Karena biar K-nya nanti bisa dicoret. Untuk reaksi pertama, itu berarti P-nya 0,05 pangkat M, yaitu pangkat 2. Yang reaksi kelima
0,15 pangkat 2 juga dikali N. Dikali Q-nya yang pertama 0,05 pangkat 1, yang bawah 0,05 pangkat 1 juga. Kalau sudah V1-nya 3 kali 10 pangkat min 3, lalu V5-nya adalah X. Nah, ini bisa kita coret. Ini juga bisa kita coret. Lalu sisanya adalah 0,05 per 0,15. Pangkatnya kan sama ya, berarti bisa kita tulis seperti ini. Dari situ kita bisa coret ini menjadi 1/3. Maka dapat 3 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 1/3 pangkat 2 per X. Maka kali silang, X sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 kali 1/3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Maka X sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3, kan X ini perkalian ya, X dikali 1/7, berarti nanti jadi dibagi 1/27. 3 kali 10 pangkat min 3 dikali 27/1. Berarti berapa? Sebentar, kita cek dulu. Oh, sorry, ini 3 pangkat 2 ya. Berarti 9. Ini salah hitung, berarti kan 1/9 pindah ruas. Jadi dibagi 1/9. Maka 9/1. 27, 10 pangkat min 3 sama dengan X. Atau kalau mau diubah lagi menjadi 2,7 kali 10 pangkat min 2 sama dengan X. Ini juga bisa.